Halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. BTW ini kerudungku nggak bener ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Nah, alhamdulillah Bentar, kita kita boleh. kita cek dulu YouTube-nya. Oke. Cek Kok 1 Bang 2 Zain 3, cek 1 2 3. Oke. Bahkan dia nggak ada kayak Zain-Zainnya nih. Ada, suaranya aman. Kayak ini suara aku ada nggak? Ada, cuman nge-lag. Oh, oke. Aduh, ini kenapa kerudung aku makin nggak bener, Kak? Kak, aku izin dulu Iya, bentar ini ya. kerudung aku juga gini. Aduh, gimana ya, aduh. Halo teman-teman MAB semua, milenial anti bokeh, afiliat milenial anti bokeh, afiliat milenial anti bokeh. Halo, selamat malam semua. Saya mindahin dulu mikrofon. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kabarnya gimana teman-teman semua? Apakah sehat-sehat selalu? Kabar baik kah teman-teman semua? Baik, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik katanya. Ini teman-teman kan live-nya publik free untuk umum ya. Udah pada diundang belum nih teman-temannya? Wih, bisa gini. Udah pada diundang belum teman-temannya? Ini kan kita live-nya publik untuk umum. Ayo, buat yang belum ngundang, diundang dulu teman-temannya. Yo, saya kasih waktu 2 menit untuk mengundang teman-temannya, untuk posting di sosial media. Kalau live kita sudah mulai, boleh diposting dulu. Jadi yang nonton makin banyak. Ini baru berapa yang nonton? Baru 460. Dari total affiliate sampai hampir 10.000. Tapi ya malam hari ini yang hadir juga baru 400. Ayo, kemana nih sisanya nih? Insya Allah malam hari ini kita ada sesuatu yang sangat spesial. Kita akan membocorkan banyak info malam hari ini. Ada yang udah tahu? Kita mau ngasih tahu info apa aja? Ini jidat saya mengkilat banget ya. Mantul gitu. Bukan mantap betul. Apa namanya? Twing-twing mantul gitu. Twing-twing. Zain Putra Kusuma. Iya, betul. Zain Putra Kusuma. Kadang emang saya dipanggil Zain, kadang dipanggil Ilham. Wih, udah pada tahu ya. Ya nih saya kok glowing-glowing kacing-kacing gini ya. Bentar, terlalu glowing ini. Coba saya ulang. Masih glowing. Ayo di tag dulu teman-temannya, disuruh buat klik link yang malam hari ini, yang lagi live-nya, biar makin banyak yang nonton. Yuk, karena ini live-nya umum dan gratis. Wih, udah sampai ada yang tahu ya pembukaan batch 2-nya kapan. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita hari Minggu, tapi masih menyempatkan waktu untuk webinar teman-teman yang hadir di sini dan hadir on time. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih. Kita sama-sama ini nih. IM, PM, work hard. Wih, tahu kan artinya? IM itu kan dari jam pagi ke siang. PM itu dari sore ke malam. Jadi kita pagi dan malam work hard ya. Kayak menjadi Iron Man. Aduh, eta Iron Man. Ganti background. Aduh, ini bukan background, tolong. Ini beneran. Ini bukan background, ini kamar beneran, tolong. Lagi ya. Setelah Aduh, teman-teman, Kakak Indri nge-like terus teman-teman, disuruh ganti wifi gitu atau gimana ya? Kak, serius ini aku nggak. Aduh. Apa kita ini buka ini kitabisa.com untuk Indri kan? Wih, nyamuk. Nyamuk tadi. Kak, ini aku nge-like serius. Iya, putus-putus gitu. Sekarang Tapi masih nggak? nggak apa-apa lah jaringan yang putus-putus, asal jangan kita aja yang putus-putus. Kayaknya nggak denger juga Indri saya ngomong apa ya, soalnya nge-lag. Denger nggak? Kan ini Oh, masih putus. denger.
Oh, dengar. Kak, kok? Sebentar. Kak, halo? Kak masih Halo, putus dikit. Kak Ilham? Iya, apa? 3 detik dong, kita jedanya parah banget. Ih, parah banget emang. Kayak Diajakin live dari kantor nggak mau, atuh dah. Atuh Kak, malam. Oh iya BTW, selamat datang teman-teman semua di live webinar kita malam hari ini. Dan tentunya malam ini sangat spesial banget karena ada sesuatu yang sangat beda. Dan tau gak sih teman-teman, di live kali ini aku ditemenin sama... Apa Wah, coba tebak? aku juga punya. Sekarang. 1, 2, Sekarang nih. Gimana kaki aman? Sini lah, waduh. Sini. aku punya ini. Kalian punya nggak? Aku juga punya ini. Awas jatuh lah pokoknya. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Adik kakak sedang bertengkar. Diam sweet. Siapa tuh? Saya juga punya. Ya. Lihat. Oke. Yeay, Saya aku juga juga punya. punya. Nah, kita unboxing dulu gimana sebelum sesinya Coach Kita buka Sandi. nih. Buka Kita aja buka ya nih sekarang. segelnya. Ayo. 1, 2, 3. Oh iya. Ayo, Aku- kita buka dulu segelnya. Kita sobek. Teman-teman, jadi packaging itu seperti ini, lucu banget, parah. Terus ada foto yang sangat menggiurkan. Terus Ri, ini saya ada sudah disobek. dibentuk, bagaimana dibentuknya juga. Nih kita Ri, lihat, Ri. buka map ini ya. Nah, Indri, kita buka ya. mau dia. Ri, Apa? lihat. Dia ambil nih, ada yang mau ngambil, lihat. Oh. Ya, ngambilnya jangan itunya juga. Kok bagus sih? Yang ininya dong. Nah, terus kita buka. Isinya ada 12 pack. Tuh. Wih. Yuk, kita Mantap buka. ini. Aku bisa juga. Ya udah. Mantap ini. Oh. Nah, nanti packingnya seperti ini. Kita buka. Dalamnya kebalik dan hilang lagi, lihat gambarnya hilang. Makanya jangan pakai background palsu, Kak. Nih. Background palsu gimana ya Allah, ini kamar. Ini emang kamarnya begini. Boleh makan ini, boleh makan nih. Makan yuk. Kita boleh, makan oke. Mana buat mocelnya? Oh, ini. Ini aku taruh sini ya biar kelihatan tuh. Cantik. Jauh, Ndri, nggak kelihatan juga di situ. Poek. Coba ya. First bite. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enak banget, guys. Parah. Jujur, enak itu parah. Ini lah, ikut makan lah sini. Rasanya ingin menjadi Iron Man. Kalau aku sih jadi Kapten Amerika. Aku mahung semua, mahung. Aku juga bisa. Aku bilang. Mahung. Saya umumin ya. Gue kacang, milih kacang. Parah lah. Coach Andika parah. Coach Andika memberi sesuatu barusan. Nah, siapa tuh, Kak? Hah? Ada yang nanya ini acara apa tuh? Indri tahu nggak ini siapa? Lebih ke Tonight Show sih. Agak stand up. Ini yang komen siapa, tahu nggak, Indri? Tahu. Penyanyi kita semua. Oh iya, benar. Ya. Mbak ini
Ini enak banget guys. Ini benar-benar kacang mede semua. Ini kue kacang benar-benar kacang. Nih, teman-teman harus coba. Ini udah habis 5 box sendiri. Parah, jujur. Seenak itu parah. Pokoknya sampai mau hidup. Sampai mau hidup lagi. Nanti pokoknya bakal diumumin. Pokoknya stay tune aja. Dan sekarang kita langsung masuk ke sesinya. Coach Duta Wiguna. Jadi malam hari ini kita mau bahas apa, Andri? Malam hari ini kita akan bahas trik-trik bagaimana untuk menciptakan basis konsumen tentunya. Dan pembahasan malam hari ini adalah pembahasan yang belum pernah Coach Sandi bahas sama sekali. Luar biasa banget. Kan dulu kan awal-awal yang kita work from home itu kan Sejuta Pengusaha sering ngadain webinar tuh. Nah, Coach Sandi itu sampai ngisi udah 2 kali di Sejuta Pengusaha pun. Tapi dari 2 kali itu materi ini emang belum pernah dibawakan. Jadi emang spesial disimpan buat malamnya MAB ini. Betul banget. Jadi malam hari ini tuh malam spesial banget karena selain kita ada launching beberapa produk, juga nanti ada sesinya Kak Wirda dan juga tentunya Coach Sandi ini membawakan materi yang belum pernah dibawain dimanapun, dan malam hari ini materi ini dibawain secara perdana. Yay, especially untuk Map Ginion. Oke, jadi kapan nih kita munculkan Coach Sandinya? Yuk, mungkin teman-teman semua udah nggak sabar juga, langsung aja kita munculin Coach Sandi sekarang juga. Beneran? Sekarang aja nih? Sekarang langsung, Kak. Bener. Oke. Oke, kalau begitu Indri seperti biasa hitung mundur. Oke. 3, Coach Sandi udah siap? Oh iya, Coach Sandi, halo. Iya, belum ditanya. Halo, Coach Sandi, boleh nyalakan kameranya dulu? Udah nyala. Oke, sip. Oke, udah siap katanya. Oke. Tapi tar dulu. Teman-teman udah pada subscribe sama like belum? Oh iya, lupa. Ini kan channel baru soalnya, belum pada subscribe juga nih kayaknya. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus komen, jangan lupa share juga, karena nanti kita bakal bagi-bagi informasi tentang bisnis banyak banget di channel ini tentunya. Betul, oke. Sudah katanya. Oke, mantap. Kalau begitu langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, biar malam hari ini kita lebih efektif dan lebih efisien juga untuk memanfaatkan waktu pada malam hari ini. Langsung saja kita sambut Coach Sandi Sutawiguna dalam hitungan 1, 2, 3. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Sandi luar biasa ya, suka banget. Akhirnya dipanggil juga. Keren banget. Gimana? Apa kabar, Indri, Ilham? Alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa kita. Iya nih, diajakin badminton nggak datang terus, Sandi. Siapa yang nggak datang? Siapa yang nggak datang? Mending nggak datang daripada kalah ya, Coach ya? Iya. Kalau saya kan gimana diajaknya? Kalau misalkan yang ngajaknya nggak ada karena takut kalah, susah memang. Ya susah. Aduh. Jadi teman-teman yang belum tahu Coach Sandi ini siapa, jadi Coach Sandi Sutawiguna ini adalah beliau merupakan mentor jualan online, founder Spirulina.Indonesia, beliau juga merupakan founder kelas optimasi Instagram, beliau juga merupakan penulis online shop Mastery, dan juga beliau merupakan coach Sejuta Pengusaha. Betul. Si Indri menyontek, Iya, baca dia. Soalnya kebanyakan coach edifikasinya. Kalau misalkan saya nyebutin sih, saya udah hafal di luar kepala. Coba. Coba ulang. Aku udah tadi ngapain 2 kali, ini nggak efektif dong. Waduh, ini udah hampir 1.000 orang. Ya, kasihan. Udah ada 948 orang yang nonton, hampir 1.000 nih. Masya Allah. Mantap. Oke, kami pamit ke belakang layar deh, Kak, biar nggak ganggu pemandangan. Iya, tapi kan seperti biasa, sebelum mulai,
saya mau menghimbau teman-teman karena kolom komentarnya, kolom chatnya nggak akan kita tutup. Jadi tolong nggak usah spam, nggak usah komen-komen promosi dan lain-lain. Kita fokus dulu ke materi. Jadi nanti kalau yang spam dan lain-lain akan saya blok ya. Nggak bisa ngechat lagi. Daripada saya blok, mendingan teman-teman tertib aja. Kita fokus dulu ke materi, oke? Setuju? Oke? Setuju? Kalau saya tutup chatnya nanti nggak bisa dimunculin lagi, suka error. Jadi yaudah, tolong tertib aja. Kalau misalnya masih spam, saya blok. Gitu aja. Oke? Siap ya? Oke, Coach Sandi, kita mulai aja. Oke, langsung aja nih. Langsung aja. Langsung ke Atau materi kita nih. mau ngapain dulu? Lomba diem mau? Nggak usah ya. Oke, siap. Boleh. Oke, waktu dan tempat, kita persilakan Coach Sandi. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wah, ini udah hampir 1.000 orang, luar biasa. Wah, udah 1.000 tembus ternyata. Oke, aduh, ini saya deg-degan banget karena baru kali ini saya live stream disaksikan oleh 1.000 orang lebih. Ya, biasanya ya dikit-dikit lah ala-ala gitu kan, karena saya juga siapalah saya ya, siapa atuh aku mah gitu ya. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam lindungan Allah, semoga sehat semua, semoga juga hari ini adalah hari yang nanti akan mendapatkan salah satu insight yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman menjalankan jualan online gitu ya. Karena saya sendiri sebetulnya jualan online ini sudah berapa tahun? 8 tahun kali ya, sudah 8 tahun nih. Dari tahun 2012 zamannya BBM, terus juga pindah ke Line tahun 2015, lalu fokus di Instagram mulai tahun 2018. Jadi sebetulnya di Instagram ini saya baru 2 tahun, teman-teman semua. Ya, baru 2 tahun bangun online shop dan alhamdulillah 1,5 tahun, yaitu tahun 2019 bulan Juni, saya mendapatkan salah satu impian saya tercapai, ya, yaitu mendapatkan 100 juta pertama dari jualan online saya, gitu ya. Lalu tahun 2020, kurang lebih setahun setelah itu, alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk menulis satu buku, ya. Bukunya teman-teman mungkin sebagian udah ada yang tahu, judulnya Online Shop Mastery. Nah, Online Shop Mastery isinya adalah tentang perjalanan saya, ya, perjalanan saya dari awal jualan online sampai saat menulis buku tersebut, gitu ya. Tepatnya sih sampai mendapatkan 100 juta pertama saya di jualan online, ya, 125 juta per bulan waktu itu. Nah, kali ini sebenarnya saya juga pengen sharing hal-hal yang mungkin tadi udah ada bocorannya dari Ilham sama Indri. Materi kali ini saya belum pernah sampaikan di webinar manapun, ya. Saya sebenarnya sampaikan ini ada di kelas saya khusus gitu ya, tapi tidak sedetail yang sekarang. Jadi sebetulnya saya sudah modifikasi materinya agar lebih mudah untuk dipahami sama teman-teman semua gitu ya. Semoga ilmu nanti yang saya sampaikan menjadi bermanfaat, menjadi berkah, menjadi ilmu baru ya dan insight baru untuk teman-teman semua. Gitu ya. Langsung aja kita masuk ke slide kayaknya. Gimana? Nah, langsung masuk slide ya. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman semua, saya izinkan saya dulu untuk curhat deh, ya. Saya pengen curhat dulu, curcol sedikit gitu ya. Jadi strategi ini adalah salah satu penyesalan bagi saya. Maksudnya gimana? Jadi dari sekian banyak cara yang saya lakukan di jualan online, saya nyesel. Kenapa sih strategi ini saya baru ngeh dan juga saya baru jalankan sekarang. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Seandainya saya bangun strategi ini dari beberapa tahun lalu, teman-teman, jualan saya mungkin saat ini akan jauh lebih mudah, yang pertama. Yang kedua, pendapatan saya bisa jauh lebih besar, ya, dan juga aset digital saya mungkin sudah jauh lebih besar daripada sekarang. Jadi, kalau misalkan saya sharing materi ini, saya harap sih nanti teman-teman tidak mengalami penyesalan yang sama. Karena kalau misalkan kita
tidak belajar dari pengalaman orang lain, itu teman-teman akan banyak membuang waktu. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi jualan online gitu ya, kalau mau expert, kalau mau jagoan gitu ya, harus belajar ke orang yang sudah berhasil di bidangnya gitu kan. Nah, kalau nggak langsung belajar ke yang ahlinya, ke yang expertnya, itu kamu akan nyoba A, nyoba cara B, nyoba strategi C gitu ya. Dan itu akan buang waktu, akan wasting time. Nah, itu yang saya nggak harapkan gitu ya. Jadi teman-teman, semoga setelah materi ini berakhir, langsung dapat insight dan bisa langsung take action. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya mulai saat ini juga, gitu ya. Ingat, ini adalah strategi yang menjadi penyesalan saya. Ya, jangan sampai teman-teman juga nyesel karena nggak mulai dari sekarang. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini next ya. Oke. Nah, saya ambil judulnya adalah membangun basis konsumen di Instagram tanpa modal ya. Kenapa judulnya membangun basis konsumen? Karena sebetulnya kalau kita jualan online, kita pengennya gimana? Coba misalkan saya tanya ke kamu nih, kamu pengennya orang beli sekali atau orang beli berkali-kali? Pengennya kan orang beli berkali-kali, betul ya? Jadi kalau bisa sih setiap bulan dia beli gitu ya produk kita. Setiap kita launching produk dia beli gitu ya. Setiap kita punya produk baru dia beli gitu. Nah, pengennya kan seperti itu ya. Nah, itu adalah hal yang sebetulnya harus kita lakukan dan harus kita dapatkan ya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, kita hanya akan nanti jualan capek jualannya. Nah, tapi kalau kita punya konsumen, kita punya database konsumen, kita punya basis konsumen, itu kita akan mudah dalam mendapatkan penjualan demi penjualan yang berulang. Bahkan apa ya, orang mungkin bisa beli berkali-kali produk kita gitu ya, dan apapun yang kita jual orang bisa beli, kan asik kayak gitu. Dan itu sebetulnya, nah saya ini baru ngeh nih bahwa hal itu bisa kita bangun sekalipun tanpa modal, teman-teman. Ini yang menarik ya, tanpa modalnya ini kan saya tahu lah ya, banyak orang juga yang memusingkan modal gitu. Wah, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya nggak punya bla 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 gitu ya. Padahal itu sebetulnya bukan hal yang paling krusial, bukan hal yang satu-satunya menjadi jaminan bahwa kita akan berhasil, enggak juga gitu. Karena sebetulnya modal yang pertama itu adalah kemauan kita. Kalau misalnya kita ada maunya, insya Allah akan kepikiran aja gitu jalan keluarnya ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana sih trik membangun basis konsumen di Instagram agar kita jualan apapun produknya kita ya, itu akan terus dibeli oleh konsumen. Dan bahkan dibelinya nggak sekali, tapi berkali-kali. Asik ya? Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama kali teman-teman harus paham dulu bahwa ada produk dan market. Jelas ya, di sebelah kiri ada produk, sebelah kanan ada market. Jadi intinya adalah gini, kalau kita jualan tidak akan terlepas dari dua hal ini, ya, produk dan market. Lalu kalau misalkan kita sudah punya produk, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya segera jangkau marketnya. Contoh misalkan saya jual masker spirulina. Nah, saya sudah punya produk. Memang produk ini ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi kalau jualannya pengen besar. Ya, yang pertama produk ini memang harus menjadi kebutuhan teman-teman. Ya, menjadi kebutuhan. Kalau memang produknya belum menjadi kebutuhan, tugas kita semua sebagai penjual online ya menjadikan produk kita untuk menjadi kebutuhan si calon konsumen kita atau target market kita. Ya, paham nggak? Kalau misalkan sekarang produk kita belum menjadi kebutuhan, tugas kita menjadikan produk kita sebagai kebutuhan target market kita. Ya, itu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat produk agar kita bisa jualan besar adalah produk ini harus great, ya, bukan cuma good, tapi great product. Ya, great ini salah satu indikatornya adalah minim komplain. Jadi kalau misalnya kita jual produk yang minim komplain, artinya kita akan lebih tenang jualannya dan kita akan lebih pede jualannya gitu. Lalu produk kita juga akan secara lambat laun akan menjadi produk yang trusted. Paham ya? Karena produk kita great gitu. Nah, banyak orang di luar yang mengagung-agungkan produknya, padahal produknya itu hanya ada di level good. Nah, di level good artinya banyak sekali nanti peluang untuk orang
apa ya, mengikuti gitu. Ya contohnya misalkan gini lah, saya jualan hijab nih, ya. Nah hijab itu bisa di level good, bisa di level great. Nah kalau misalkan di level good, produknya dibutuhkan juga, dan mungkin produknya juga nyaman digunakan gitu ya. Tapi ya it's good. Nah good is not enough. Zaman sekarang gitu ya, kalau misalkan kita hanya bagus doang, itu nggak cukup. Kita harus hebat, kita harus great gitu produknya. Ya, nah itu yang menjadi tantangan para penjual online. Makanya dari satu lini saja gitu produk, teman-teman harus bisa optimasi sampai benar-benar menjadi great product. Oke ya. Nah kalau misalkan sudah punya, seperti saya jualan masker spirulina yang minim komplain dan great product karena testimoninya banyak gitu ya. Saya juga menggunakan sendiri dan itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan saya promosikan ya. Jangan sampai kan produk nggak boleh under delivery, nggak boleh under delivery. Jadi ketika kita mempromosikan A ternyata tidak nyampe sana gitu. Contoh misalkan masker spirulina nih, ini anti jerawat. Ternyata pas dipakai 3 bulan ya jerawatnya nggak hilang-hilang. Nah itu under delivery namanya. Ya jangan juga over promote gitu ya itu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya produk yang aman, sudah punya produk yang great gitu ya, segera jangkau target marketnya. Segera jangkau. Kenapa harus segera? Karena kalau kita nggak cepat, nggak gercep, nanti keburu didahului sama pesaing kita gitu. Ya karena lambat laut produk kita nanti akan ada yang jualan yang sama gitu. Apalagi saat ini kita jualan produk yang komoditas. Artinya jualan produk yang penjualnya banyak bahkan produknya sama. Kayak gitu ya. Jadi segera jangkau target market. Ya, nggak ada tuh waktu santai-santai, waktu rebahan gitu ya, waktu males-malesan itu udah nggak ada. Kalau buat saya sih seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, caranya untuk menjangkau target market ini gimana, Kang? Nah, ini kan yang sering ditanyakan nih. Nah, saya juga banyak banget DM yang masuk ke Instagram saya. Bagaimana sih cara kita menentukan target market? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menjangkau mereka? Nah, itu ya. Saya pengen sharing ke teman-teman bahwa sebetulnya ada 2 cara. Ya, ada 2 cara untuk menjangkau target market. Yang pertama ya pasti bangun all shop. Yang kedua bangun database. Nah, dari tahun 2012 teman-teman sampai tahun saat ini gitu ya, tahun 2020 anggap saya serius bangun all shop. Ya, walaupun 7 tahunnya gagal. Dari tahun 2012 sampai tahun 2019 gitu ya. Itu bisa dibilang bahwa saya belum berhasil. Ya, saya belum berhasil untuk membangun online shop gitu ya. Itu aja yang saya lakukan. Saya melupakan membangun database. Nah, mungkin teman-teman juga saat ini baru tahu apaan sih database gitu ya. Apakah bisnis database yang di luaran itu yang sering kena broadcast? Bukan ya. Ya, kalau bisnis database itu adalah bisnis yang dia cuma jual kontak, jual ya whatever yang berhubungan dengan orang-orang lah, seperti itu. Tapi yang maksud saya bangun database adalah kita membangun database sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita targetkan teman-teman. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi di slide berikutnya. Nah intinya di slide ini teman-teman harus paham bahwa 2 hal ini ya, bangun online shop dan bangun database itu adalah hal yang bisa membawa jualan teman-teman besar. Ya saya sudah buktikan keduanya. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa saya nggak bangun database dari lama gitu, dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya, andai saya sudah bangun database dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, wah itu kayaknya akan lebih dahsyat lagi. Nah, ini yang akan saya sharing. Ini yang pengen saya bagikan ke teman-teman. Pengen ngebuka gitu ya, pengen ngebuka mindsetnya, pengen ngebuka pemahamannya gitu. Ternyata dunia digital itu nggak melulu berhubungan dengan online shop. Ya, tapi ada satu lagi yaitu database atau basis konsumen yang teman-teman juga harus pikirkan dari sekarang. Ya, apalagi baru mulai, itu cocok banget gitu ya. Nah, berikutnya database seperti apa sih? Ya, contohnya ini ada beberapa yang udah saya tampilkan di layar, teman-teman bisa cek. Yang pertama, contoh email list. Nah, email list jadi email orang-orang gitu ya,
orang-orang kan punya email ya. Kalau misalkan sosial media mungkin orang-orang bisa ganti-ganti username-nya. Kalau nomor handphone orang bisa ganti-ganti nomor handphonenya. Tapi biasanya kalau email dia nggak ganti-ganti. Ya, nah, yang pertama adalah list email. Yang kedua bisa berupa kontak WhatsApp. Nah, ini hal yang harus teman-teman kumpulkan ya. Yang pertama list email, yang kedua kontak WhatsApp, yang ketiga Facebook Pixel. Ini mungkin untuk orang-orang yang sudah iklan di Facebook, sudah pakai Facebook Ads, paham pasti apa itu Facebook Pixels. Tapi teman-teman kalau yang belum paham, nggak apa-apa, ini catat dulu aja. Ini biar tahu dulu gitu ya, bahwa ada makhluk yang disebutnya Pixels gitu ya. Lalu yang keempat, subscribers. Yang kelima, social media followers. Ini yang disebut dengan basis konsumen. Ya, jenisnya ada sedikitnya ada 5 ya yang saya tahu. Dan saat ini inilah yang sedang saya bangun. Oke? Nah, saya telat beberapa tahun untuk membangun ini, bahkan mungkin telatnya cukup lama juga gitu ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa bangun ini dengan segera. Karena sesuatu ada ilmunya, sesuatu ada caranya, ada strateginya, tinggal kita cari aja polanya. Teman-teman, ini yang pengen saya sampaikan, harus dari sekarang mulai ngebangun database konsumen. Alasannya kenapa, nanti saya taruh di belakang. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, untuk di Instagram sendiri, kan kita judulnya ngebangun basis konsumen di Instagram. Ya. Nah, untuk di Instagram sendiri, minimal nih teman-teman, minimal kamu harus menggarap salah satu dari poin-poin berikut ini. Apa aja itu poin-poinnya? Yang pertama, bisa dengan cara menjadi selebgram. Ya, gimana tuh? Nah, kayak Kak Wirda ya, dia kan, wah sekarang udah punya followers banyak banget ya, jutaan. Saya lihat sih 2, sekian juta gitu sekarang. Jadi, selebgram ini adalah inspirational person. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang mampu memberikan inspirasi untuk orang lain gitu ya. Biasanya dia jadi selebgram. Contoh misalkan awalnya dari beauty vlogger gitu ya. Terus juga dia sering bagi-bagi edukasi tertentu. Nah, biasanya dia akan langsung menjadi orang-orang yang punya dampak atau orang yang bisa disebut sebagai influencer gitu ya. Kalau misalkan saya mah apa atuh gitu ya, saya nggak bisa jadi selebgram. Saya juga kayaknya jauh apa prestasi saya juga punya keahlian, anak sultan juga bukan ya, anak artis juga jauh gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan yang kedua ya, adalah content creator. Nah, content creator ini, nah saya juga sedang belajar menjadi content creator. Nah, kalau teman-teman sudah follow Instagram saya di sana setiap hari membagikan tips-tips jualan online. Nah, saya adalah content creator saat ini. Saya sedang mendalami menjadi content creator. Nah, ini adalah bukan, kalau tadi kan si selebgram orang yang menjadi inspirasi. Nah, kalau content creator biasanya kontennya yang menginspirasi orang, bukan orangnya, biasanya kontennya gitu ya. Itu bedanya. Contohnya teman-teman juga mungkin sudah tahu satu orang ini, saya ambil contoh legend di dunia online, yaitu Kang Dewa ya. Nah, teman-teman pasti kenal dengan Kang Dewa. Kalau teman-teman belum kenal, sok aja silahkan langsung follow akun Instagramnya, Dewa Eka Prayoga. Beliau ini sering banget sharing-sharing soal bisnis online, ya. Dan sudah legend menurut saya karena dia sudah puluhan tahun di bisnis online. Terbukti, dia kemarin update story dan dia memperlihatkan database-nya seberapa besar, ya. Katanya hari ini saya aktif sharing di satu Facebook. Dia punya 241.000 lebih followers, ya. Instagram sudah lebih dari 500.000 followers. YouTube 300.000 subscribers, ya. TikTok, ya dia baru bikin TikTok juga yang saya tahu kurang lebih ya belum 2 bulan lah kayaknya, gitu ya. Itu juga sudah nyampe 100.000 lebih followers, ya. Telegram, dia punya grup di Telegram dan saya juga salah satu anggota grupnya. Ada 68.000 subscribers juga. WhatsApp, dia punya 50.000 lebih kontak. Ya, podcast, dia baru bikin podcast, tapi sekarang sudah mencapai 80.000 plays. Dan terakhir email, dia sudah punya 450.000 lebih ya list email. Bayangin, itu isinya adalah orang semua. Dan itu yang lebih luar biasanya adalah dia tertarget.
dia tertarget. Isi orang-orang yang dia punya, listnya adalah sebagai orang-orang yang interest dengan bisnis. Jadi kalau misalkan dia punya produk sekarang, apapun itu produknya, dia mau open reseller, itu wow, gila teman-teman. Dan dia, kabar baiknya adalah besar pertama kali dari bisnis affiliate. Ya, dia itu adalah jagoan affiliate di Indonesia. Salah satunya Kang Dewa yang sering juara kalau misalkan ada kompetisi-kompetisi affiliate gitu. Jadi apa ya? Ini yang saya sesalkan yang tadi di awal, saya nggak ngebangun database dari awal teman-teman. Dan saya baru ngeh saat beberapa belakangan ini, tapi saya langsung kejar juga bagaimana caranya saya ngebangun database atau basis konsumen, terutama mulai dari Instagram. Oke? Itu ya, bayangannya gini, saya mulai sharing di Instagram, berbagi ilmu gitu ya, itu mulai bulan Februari 2020, berarti baru berapa bulan ya, 7 bulan yang lalu gitu. Nah, 7 bulan itu saya sudah bisa menaikkan follower saya sekitar 30-an ribu gitu ya sekarang. Itu adalah database pertama saya, ya. Jadi teman-teman juga sekarang harus mulai berpikir ke sana, ke arah sana. Dan nanti saya akan kasih solusinya, bagaimana kalau misalkan saya bukan selebgram, dan saya juga nggak bisa bikin konten. Ya, ada yang ketiga teman-teman. Apa itu? Ini dia. Yang ketiga adalah creator account. Ya, kita punya akun publik. Kita punya akun kreator. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sampaikan, kita bisa belajar dari hal yang paling mudah dulu. Karena membuat akun publik, ya, membuat creator account saat ini sangat mudah menurut saya. Dan saya sudah buktikan itu. Nanti saya akan cerita di belakang. Oke, setelah ini. Berikutnya, ini contohnya, teman-teman mungkin sudah paham juga ya soal akun publik itu apa. Jadi akun publik adalah akun yang general. Akun yang username-nya aja terbuka untuk umum gitu ya. Bukan satu komunitas, bukan juga satu online shop gitu ya. Bedakan dengan itu. Contoh yang pertama ini ada Teladan Rasul. Nah, ini juga dia sudah lama juga akunnya. Ini dia sudah punya followersnya 3,6 juta, teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita akan lihat contoh yang kedua, yaitu ini juga sama ya, Rahasia Gadis. Nah, dia apalagi sudah verified akunnya, dia juga sama sekitar 3 jutaan followersnya. Ini juga akun lama. Sengaja saya kasih akun-akun yang besar karena nanti saya akan coba kasih lihat potensinya seperti apa ke teman-teman, dampaknya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya salah satu dari 3 sumber database di Instagram, yaitu creator account. Kita lihat dulu contoh berikutnya. Nah, ini ada tes psikologi. Tes psikologi juga sudah 3,3 jutaan ya. Jadi akun-akun ini sudah besar sekali gitu ya. Beda dengan akun saya. Saya juga membuat akun, terutama istri saya gitu ya. Dia juga punya akun publik yang baru digarap juga. Dan kalau saya baru menggarap akun pribadi saya menjadi creator account. Menjadi apa namanya tuh, content creator gitu ya kalau saya. Oke. Ini kayaknya udah cukup, contohnya 3. Jadi akun publik adalah akun yang menyajikan konten untuk niche tertentu. Ya, secara lebih luas dan general. Niche itu apa sih? Niche itu adalah kayak ceruk pasar gitu, ceruk market. Jadi kalau misalkan gini, ada akun tes psikologi. Nah, tes psikologi ini artinya dia mengambil ceruk market atau ceruk pasar yang suka dengan psikologi. Betul ya? Karena nggak semua orang kan suka psikologi. Ya, entah wanita ataupun pria, dia langsung straight, langsung tajam, ambil target marketnya orang-orang yang suka psikologi. Seperti itu ya. Berikutnya. Nah, ini saya akan kasih gambaran buat teman-teman. Seandainya, nah sekarang kita berandai-andai dulu nih. Ya, kita mimpi dulu gitu ya. Kita mimpi dulu, kita afirmasi dulu. Seandainya nih, kamu punya akun publik atau kamu adalah owner dari salah satu akun publik yang tadi sudah saya kasih contohnya. Misalkan sekarang kamu punya akun yang punya followersnya 3 juta gitu, misalkan gitu ya, 3 juta, oh gede banget gitu ya. Nah, apa sih yang akan bisa kita dapatkan ketika kita memiliki akun yang sudah punya banyak followers? Yang pertama, teman-teman akan punya 3 keran sumber penghasilan, ya. Apa aja itu? Followers tertarget, ya, buzzer, dan juga
personal branding. Nah, ini saya akan jelaskan di slide berikutnya, tapi intinya adalah yang pertama contohnya misalkan ini followers tertarget. Teman-teman bisa jualan, pastikan jualan produk sendiri ke followers yang ada di akun tersebut. Contoh, saya adalah owner pemilik akun tes psikologi, misalkan seperti itu. Saya punya produk yang cocok dengan follower saya akan blast di Instagram tersebut. Betul ya, itu yang pertama. Yang kedua, buzzer. Buzzer ini kita bisa mengiklankan produk orang lain dan mereka bayar ke kita, ya, PP, ya, paid promote gitu ya, itu bisa banget, ya. Atau yang ketiga, personal branding. Nah, personal branding artinya kita akan memunculkan diri kita sebagai ownernya. Contoh misalkan saya tadi pemilik akun tes psikologi, saya akan announce, saya akan membuat akun atas nama saya dan saya akan membawa akun saya sebagai apa ya, prestasi saya, ya, saya owner tes psikologi misalnya seperti itu. Nanti itu akan jadi personal branding. Nah, banyak keuntungannya ketika kita sudah punya personal branding, teman-teman. Oke, saya langsung aja jelasin lebih detailnya ke slide berikutnya. Yang pertama, blast produk ke followers. Nah, anggap aja ya, suatu saat teman-teman, atau misalkan saat ini teman-teman punya akun yang sudah banyak followersnya. Dan nanti kita akan blast produk kita dengan hasilnya 1% pembeli dari jumlah followers yang kita punya. Contoh angkanya seperti ini, teman-teman. Anggap kita punya akun 100.000 followers. Oke, ya, 100.000 followers ini akun publik, ya, bukan akun online shop, akun publik. Lalu kita punya produk yang ada margin penjualannya itu 30.000 per piece-nya, ya. Contoh misalkan saya jual hijab lah, ya, saya punya akun 100.000 orang, 100.000 followers, saya jual hijab nih, ya. Saya juga punya produk hijab yang punya marginnya 30.000 per hijab, misalkan gitu ya. Nah, tadi 1% dari jumlah followersnya jadi pembeli. Artinya 1% closing sama dengan 1.000, kan 100.000 followersnya, ya, 1%-nya 1.000 dikali 30.000 rupiah per produk. Hasilnya, satu kali blast itu, atau satu kali promosi itu, kita akan punya potensi mendapatkan 300 juta rupiah aja. Ya, luar biasa nggak? Itu kenapa saya bilang aja, karena hanya 30.000 marginnya, dan hanya 1%. Bayangin kalau misalkan ada 2%, 3%, kebayang kalau misalkan margin produknya 50.000, bahkan bisa 100.000, nah, itu lebih gila lagi. Oke, ini hanya 1% saya contohnya, dan juga 30.000 keuntungannya dari setiap produk yang kita punya. Saya ulang dulu, ya. Teman-teman di sini sekarang sedang punya akun, bayangin, punya akun publik, isinya 100.000 followers, lalu teman-teman ambil produk, entah itu produk dari mana, entah itu produk teman kita, atau kita nyari produk ke supplier, ya, atau kita punya produk produksi sendiri, ya, anggap tadi produknya adalah hijab, dan ada margin keuntungan 30.000 per produknya, lalu kita iklankan di akun yang kita punya dengan follower 100.000 followers tadi, 1%-nya beli, kita bisa mendapatkan potensi 300 juta rupiah. Kebayang ya? Itu yang pertama. Berikutnya. Ini contohnya yang tes psikologi tadi. Balik lagi ke akun yang tadi ya. Dia ternyata jualan juga, teman-teman. Ini yang saya merahin. Yang saya merahin itu adalah akun yang dia pakai untuk monetize. Artinya tuh yang dia pakai untuk jualan lah gitu ya. Curhat dengan psikolog katanya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri akunnya. Dia kalau kita klik akunnya itu ada klik.id ya. KLEE.id. Itu saya udah cek juga. Jadi dia itu akun psikologi yang lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Lalu dia di dalam akun klik itu dia jualan konsultasi. Ya, dia jualan konsultasi psikologi. Ternyata ada harganya juga. Jadi akun ini sebagai kolam database atau basis konsumen untuk produknya, ternyata dia konsultasi psikologi. Paham ya?
kita kasih contoh lagi biar lebih paham teman-teman. Nah, ini ada akun berikutnya, yaitu menjadimanusia.id. Menjadimanusia.id ini dia punya link juga, itu ada linktree/menjadimanusia.id. Saya sempat juga klik akunnya dan klik linknya, ternyata diarahkan masuk ke halaman ini, ya. Yang paling atas itu Menjadi Manusia X Tokopedia. Katanya bahagia aja dulu merchandise. Ternyata teman-teman, akun ini itu dia punya merchandise, jualan merchandise, ya. Saya penasaran dan saya klik merchandise-nya apa. Ternyata dia jualan masker di Tokopedia. Ya, saya sudah jelaskan ini di kelas optimasi Instagram All Shop punya saya pribadi. Mungkin juga teman-teman udah kemarin ada yang daftar, ada yang join dan sudah terima materi ini. Ya, ini yang saya sebut sebagai strategi untuk membangun database konsumen. Ya, kita nggak langsung straight jualan seperti layaknya All Shop. Kita nggak langsung hajar tawarin produk, tapi kita kumpulin dulu orang-orangnya di satu kolam. Nah, kolam ini yang saya sebut sebagai creator account, teman-teman. Paham sampai sini ya? Nah, ini dia intinya satu akun seperti ini, dia monetize menjadi, ya bisa jadi jualan, ya barang. Bisa jadi juga tadi seperti tes psikologi, dia membuka jasa konsultasi psikologi, gitu ya. Oke, harusnya sampai sini teman-teman udah punya lebih gambaran seperti apa tentang creator account ya. Berikutnya nih, rahasia gadis. Ya, ternyata rahasia gadis ini juga dia monetize juga. Dia punya sumber sumber income dari akunnya. Nah, ada di situ rahasiagadis.com. Teman-teman nanti bisa cek sendiri, bisa klik juga. Nah, saya udah klik duluan dan saya screenshot. Ternyata dia jualan juga, teman-teman. Di websitenya, dia jualan yang pertama ini ada beberapa produk ya. Yang pertama dia jualan skincare dan ini masker wajah, face mask gitu ya. Kata dia ini adalah masker yang yang ingredientnya yang pokoknya beda dari yang lain lah intinya gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya, ini yang produk yang pertama dia jualan masker wajah. Berikutnya, dia juga jualan power bank, teman-teman. Nah, ini dia bisa jualan power bank dengan temanya, mungkin tema sesuai dengan akunnya, seperti apa, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Yang ketiga, dia juga jualan buku. Jadi beberapa produk, dia develop banyak sekali. Nah, ini kekuatan kalau misalnya kita sudah punya basis konsumen. Sudah punya basis konsumen yang berasal dari akun publik. Kebayang teman-teman sampai sini? Jadi, kalau sekarang teman-teman berpikir bahwa, wah jualan di Instagram susah, wah jualan online ternyata susah gitu. Nah, ntar dulu ya, masih banyak strategi-strategi mungkin yang belum teman-teman tahu. Ya, masih banyak cara-cara, tips dan trik lain yang teman-teman mungkin belum lakukan. Nah, saya pesan di sini teman-teman, jangan dulu nyerah. Ya, apalagi baru mulai, jangan sampai nyerah dulu, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin rezeki kita gitu, sebentar lagi akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, makanya teman-teman mesti bersyukur dulu hadir di webinar malam ini, dan juga saya senang sekali bisa sharing materi ini ke teman-teman biar menjadi hal yang baru buat teman-teman, gitu. Nah, saya sebenarnya orangnya lebih senang berbagi hal-hal yang saya baru dapat. Jadi, kenapa saya di Instagram selalu update materi setiap hari? Kadang-kadang setiap hari saya punya ilmu baru gitu. Nah, saya tuh seneng orangnya sharing hal-hal yang baru saya tahu. Nah, termasuk hal ini, teman-teman. Termasuk saya baru ngeh dan saya juga baru menelusuri sampai dalam. Ternyata orang-orang yang punya akun besar, mereka jualan juga. Ya. Tadi saya sempat lupa mau cerita ada akun yang pertama, yaitu Teladan Rasul. Dia juga sama, teman-teman. Dia jual buku. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ya, nanti kamu bisa cek sendiri bagaimana mereka memonetisasi atau menguangkan gitu ya akun-akun yang mereka punya.
Oke, seperti itu ya. Berikutnya, yang kedua. Ya, tadi kan baru yang pertama nih, itu monetize blast produk sendiri. Oke, yang kedua, keran yang kedua untuk sumber penghasilannya adalah paid promote per post. Nah, tentunya teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata-kata paid promote dengan istilah PP gitu ya, paid promote. Ini hampir semua akun gitu ya, entah itu akun publik, entah dia akun influencer gitu ya, dia membuka yang namanya paid promote. Bahkan beberapa online shop yang dia sudah punya followers besar, dia juga open paid promote, teman-teman. Oke, sekarang saya pengen ngajakin hitung-hitungan lagi, sedikit lebih fokus lagi, teman-teman. Yang tadi dikesampingkan dulu, kalau ada pemikiran apa-apa dikesampingkan dulu, kita fokus lagi. Contoh kita punya akun sama dengan yang tadi 100.000 followers. Nah, kita sekarang open paid promote. Nah, punya akun 100K, red card-nya, anggaplah biar gampang hitungnya, 1 kali PP, 1 kali orang iklan ke kita, itu 100.000. Jadi, paid promote ini artinya orang lain, online shop, gitu ya, atau misalkan siapapun dia, iklan di akun kita. Nah, dia yang ngasih kita materinya, kita hanya posting doang. Ini bisa di feeds, bisa juga di story. Ya, anggaplah rata-ratanya red card-nya 1 kali promosi, itu kita tarifkan Rp100.000. Nah, 3 kali sehari nih kita bukanya, dengan pagi, siang, malam, misalnya seperti itu ya. Artinya ada 90 kali paid promote per bulan. Itu kita anggap penuh, ya, anggap penuh setiap hari penuh tuh. Paid promote-nya 3 kali, maksimal 3 kali ya selama 1 bulan penuh. Berarti 100.000 dikali 90, ya 90 kali maksudnya, bukan 90K, itu salah nulis ya. Jumlahnya adalah hasilnya 9 juta per bulan, teman-teman. Jadi ini potensi yang bisa dihasilkan oleh kita sebagai tambahan, lumayan lah buat beli kerupuk ya kan, 9 juta gitu, 1 black. Itu dengan cara kita punya akun publik dan membuka paid promote. Artinya, itu adalah keran kedua yang bisa kita hasilkan selain kita jual produk kita sendiri. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Oh iya, itu kalau, ya, itu kan contoh nih, itu kan kalau 100.000 per post. Gimana kalau rupiahnya atau red card-nya 300.000? Gimana kalau 500.000? Nah, saya beberapa kali paid promote di akun-akun yang besar seperti tes psikologi, catatan film, terus juga rahasia gadis gitu ya. Nah, Indo Psikologi, apalagi banyak banget akun-akun publik di luaran yang sudah besar. Nah, saya online shop saya pernah paid promote di akun-akun mereka gitu ya. Ternyata red card mereka itu rata-rata sekitar Rp500.000 per 1 kali posting. Ya, jadi online shop saya bayar akun dia 1 kali posting 500.000 gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan seharinya ada 3 kali, berarti dia ada omset atau dia ada pendapatan bersih malah gitu ya, 1,5 juta per hari, teman-teman. Bayang nggak? Kalau misalkan seperti itu setiap hari selama sebulan penuh, potensi penghasilannya dia, akun tersebut adalah 45 juta per bulan. Ya, tanpa ngapa-ngapain, kerjanya cuma posting. Ya, kalau akunnya sudah jadi. Nah, kerja kerasnya kapan? Kerja kerasnya ketika dia ngebangun akunnya. Gitu, teman-teman. Ya, kalau dilihat-lihat emang enak gitu ya, mereka cuma terima transferan tinggal posting doang, tapi ngebangun akunnya ini teman-teman, itu butuh bertahun-tahun ya. Makanya saya kenapa menyesal tadi saya bilang di awal, coba kalau misalkan saya akunnya sudah dibangun dari anggaplah 3 atau 4 tahun yang lalu, ya mungkin sekarang saya sudah punya akun yang ratusan ribu juga, bahkan mungkin bisa sampai jutaan ya. Tapi itu semua saya yakin sama Allah, karena kalau misalkan Allah ngasih sesuatu pasti sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya, sesuai dengan waktunya kita gitu. Mungkin kalau misalkan saat itu saya dikasih, ya saya juga mungkin nggak akan bisa sepaham sekarang. Atau justru Allah kasih sekarang karena saya baru paham sekarang dan saya juga bisa mengejar ketertinggalan saya gitu. Ya itu sebetulnya sih masalah waktu, itu hanya penyesalan aja, bukan berarti penyesalan ini harus didalami gitu ya, harus disesali sampai ya kita yang nggak mau bergerak gitu ya, sampai wah sedih dan segala macam, bukan gitu ya. Tapi saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, saat ini adalah hal yang atau adalah saat yang tepat buat teman-teman ngebangun
database di Instagram atau sebenarnya dimanapun ya, di Instagram, email, WhatsApp, apapun itu sebetulnya. Tapi yang kita bahas hari ini kan Instagram. Jadi ya udah, kalau teman-teman sekarang masih ada waktu, masih ada bisa kepegang, selain bangun all shop juga bangun akun publiknya, biar jadi kolam suatu saat bisa besar. Nanti kalau teman-teman sudah punya akun yang besar, ya tidak akan bingung untuk promosi gitu loh. Apapun produknya ya. Selama itu relate dengan followers kita, apapun kita bisa tembakin teman-teman. Itu yang jadi asik gitu menurut saya. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga adalah tadi personal branding. Nah, kalau kita sudah ngomongin personal branding teman-teman, itu akan menjadi efek domino. Banyak banget hal yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah mulai personal branding. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari kita adalah sebagai owner satu akun yang sudah besar. Nah, satu akun publik yang sudah besar. Nah, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa ada satu akun namanya apa ya? Cara jualan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah ada yang follow dan sudah ada yang tahu @cara jualan. Dan dia ngebahas soal tips and trick jualan online. Cara jualan dulunya itu akun publik. Artinya dia sekarang juga masih akun publik sih. Tapi yang saya mau sampaikan adalah dulu yang punyanya ownernya gitu ya, dia tidak menampakkan diri, artinya dia tidak keluar sebagai siapa nih gue gitu. Dia nggak keluar, dia hanya keluar sebagai membuat akun di cara jualan seperti itu ya. Nah ternyata beberapa lama kemudian dia memunculkan diri. Ternyata dia adalah si kalau nggak salah namanya Fikri ya. Fikri dia ownernya cara jualan. Nah efek domino yang dia dapatkan ketika dia keluar sebagai Fikri owner cara jualan gitu ya, dia foundernya, dia pendirinya, banyak banget hal yang saya lihat gitu ya, banyak banget hal yang bisa dapatkan. Contoh misalkan dia juga sekarang bisa jadi influencer. Dia banyak followers karena orang tahu oh dia capable di cara jualan. Artinya kalau misalkan orang-orang yang suka bisnis online, orang-orang yang sedang membangun dia di jualan online gitu ya, dia akan follow juga akunnya. Nah, secara tidak langsung dia bisa jadi influencer. Yang kedua, dia memiliki loyal fans. Nah, dia punya loyal fans kenapa? Karena orang-orang tahu apa kapabilitas dia gitu, apa keahlian dia, apa skillnya dia. Jadi orang akan ngikutin selama itu akan relate dengan dia, ya. Contoh misalkan saya nge-follow akun cara jualannya karena menurut saya relate dengan kontennya gitu, ya. Dan saya juga misalkan follow si Fikrinya karena saya pengen tahu apa aja bisnisnya dia gitu ya, bagaimana cara dia bisnisnya seperti apa, behind the scene-nya seperti apa gitu. Nah teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga, pasti kita akan jual produk lebih mudah ya kalau kita sudah punya personal branding. Kenapa lebih mudah? Karena kita sudah terpercaya, kita sudah punya authority gitu. Jadi orang tuh nggak akan ragu lagi ketika kita promosikan sesuatu. Contoh misalkan saya nih, saya sudah punya 30.000 followers, anggaplah baru dikit lah 30.000 followers ya. Ketika saya punya produk, misalkan produk saya buku gitu. Nah, ketika saya jualan buku, orang langsung percaya. Kenapa? Karena sudah personal branding, sudah dapat personal brandingnya. Nah, artinya itu yang bisa teman-teman juga dapatkan ketika membangun dari sekarang. Oke, yang keempat, kerjasama. Nah, teman-teman, ini yang paling saya suka. Yang poin terakhir ini, ketika kita mulai personal branding, banyak banget orang-orang yang mengajak kerjasama ke kita. Artinya, kalau kita banyak diajakin kerjasama oleh orang, itu akan memperluas network yang kita miliki. Ya, kita akan lebih kenal dengan orang yang banyak. Kita juga akan kenal dengan orang-orang yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu bahwa, oh ternyata ada ya orang yang seperti ini. Oh ternyata ada ya orang yang ngurusin hal-hal yang seperti ini. Gitu teman-teman. Ya, ini saya kasih contoh beberapa screenshot yang saya ambil ketika orang-orang menawari saya untuk kerjasama. Karena saya juga personal branding teman-teman. Ini ya, contoh yang pertama nih masuk email dari teknologi.id. Nah, dia ingin mengajak saya sebagai mentor di akun teknologi.id atau di platform ya dan komunitas teknologi.id. Ini yang pertama. Lalu screenshot berikutnya ini dari avana.id. Ya, ini Indri juga kerjasama sama Avana nih, saya tahu ya. Dia jadi brand ambassador di Avana. Nah, Avana juga ngajak kerjasama ke saya dalam berbagai bentuk. Berikutnya
dari Niaga Hoster. Kalau teman-teman sering bikin website atau beli domain, beli apalah itu website lah intinya gitu ya, Niaga Hoster pasti teman-teman tahu. Saya juga diajakin kerjasama untuk satu kampanye dia, ya, satu kampanye dia. Lalu berikutnya menjadi trainer juga, ini di platform Terampil. Jadi dia itu aplikasi yang berbasis apa ya? Dia edukasi gitu ya. Dia mengajarkan orang-orang untuk membeli course-course-nya dia di Terampil. Lalu berikutnya dari DJY, ini juga saya sebetulnya sih jarang tanggepin sih email-email begini. DJY ini juga saya nggak terlalu tahu apa itu digital agency katanya gitu ya. Intinya dia ajakin saya kerjasama. Dan saya lupa seperti apa bentuknya. Berikutnya dari jurnal. Jurnal ini saya juga pakai. Jurnal adalah salah satu software atau dia platform juga untuk mengurusi keuangan bisnis. Nah, saya di online shop saya, Spirulina Indonesia, saya pakai jurnal untuk mengurusi semua hal tentang keuangan. Jadi saya mau restock, pencatatan stok, pencatatan keuangan, uang masuk, uang keluar, apalagi itu ya namanya ya pokoknya tentang restock lah barang-barang gitu, inventory. Nah itu juga saya catat semuanya di jurnal. Nah saya dapat email untuk kerjasama dengan jurnal tersebut. Ya, padahal juga dia nggak tahu saya pakai jurnal sih, gitu ya. Itu dia mungkin lihatnya dari akun Instagram saya. Oke, berikutnya ini terakhir ya. Ini terakhir kemarin beberapa hari yang lalu, tanggal 18 September, saya dapat email dari salah satu pitching produk untuk Gojek. Ini kalau kita sudah personal branding, teman-teman, banyak banget hal yang bisa kita dapatkan. Tadi saya bilang, ya. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kalau misalkan teman-teman mulai sekarang nih bisa membangun yang namanya basis konsumen. Ya, mulai dari mana? Mulai dari membuat akun publik juga bisa. Kalau saya kan mulainya dari online shop. Ya, mulainya dari online shop. Online shop saya besar, saya punya prestasi di online shop saya bikin buku. Saya personal branding gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang sekarang masih online shop-nya baru mulai, teman-teman bisa mulai dari akun publik gitu ya. Akun publik ini malah efeknya kita akan banyak sekali yang tadi saya sudah jelaskan ya, bisa jualan produk sendiri gitu ya, bisa juga pada akhirnya kita personal branding dan diajakin kerjasama oleh orang-orang gitu teman-teman ya. Ini menjadi aset untuk di kemudian hari, intinya seperti itu. Oke, berikutnya membangun akun publik sama dengan membangun database. Nah, membangun database sama dengan membangun fanbase. Nah, itulah sebetulnya hal yang benar ya. Menurut saya sih, kalau kita mau jadi pebisnis, ya kita harus punya fanbase. Kalau kita mau punya produk, kalau kita punya fanbase, itu mereka akan loyal sama produknya kita. Ya, dan juga sama kita sendiri gitu. Kalau kitanya personal branding tadi, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya? Itu kan pertanyaannya, bagaimana sih cara membangun akun publik, bagaimana cara membangun database dan membangun fanbase ini? Ya, ini akan saya jelaskan, teman-teman. Berikutnya, trik mudah membangun akun publik di Instagram. Ya, saya bahas di Instagram dulu, karena sebetulnya banyak sekali yang bisa saya bahas, tapi kalau semuanya saya bahas, bisa sampai besok subuh kita ya, kita nggak tidur gitu ya. Ini kita bahas dulu yang di Instagram dulu aja. Ada sedikitnya 5 poin teman-teman, ini step by step-nya yang udah saya coba rangkum, yang teman-teman juga bisa catat ya, atau juga bisa screenshot, apapun lah. Yang pertama, itu tentukan niche-nya dulu, ya, tentukan target market-nya dulu, ya, siapa yang mau kita sasar, siapa yang mau kita kumpulin, ya, nanti orang-orang seperti apa yang akan kita tarik, ya, akan kita tarik ke akun kita, gitu ya. Tentukan dulu, mau cewek kah, atau mau cowok kah, atau dua-duanya, usia berapa, orang-orang yang interest dengan apa, orang-orang hobinya apa, yang tertarik dengan hal apa, gitu teman-teman. Ya, itu tentukan dulu niche-nya. Yang kedua, riset akun-akun sejenis. Contoh nih, saya dan istri saya
ngebangun juga satu akun publik. Nah, niche-nya adalah wanita dewasa. Nanti habis ini saya kasih lihat akunnya ya. Lalu yang saya lakukan adalah saya riset akun-akun sejenis. Akun-akun yang membahas tentang wanita-wanita gitu. Nah, lalu setelah kita riset, setelah teman-teman riset nanti akun-akun sejenis, nah berikutnya pelajari banyak kontennya mereka seperti apa. Ya, pelajari banyak, oh ternyata konten-konten mereka ngebahas tentang ini. Ya, jenis kontennya tuh ini, apakah video, apakah carousel, apakah single post, quotes, atau tips atau apapun gitu ya. Pelajari konten-konten mereka ya sebanyak mungkin. Semakin banyak konten yang kita pelajari dari banyak akun, kita akan semakin banyak informasi yang masuk ke otak kita, dan itulah sumber nanti kita saya sebut sih sumber kreativitas. Nah, ketika kita banyak informasi, artinya nanti akan muncul kreativitas-kreativitas yang bisa kita telurkan, yang bisa kita ciptakan. Itu step ketiga. Step keempat, setelah kita pelajari banyak kontennya, kita juga collect konten interaksi yang paling tinggi. Ya, kita cari konten-konten dari akun-akun tersebut yang punya interaksinya tertinggi. Contoh misalkan yang komennya banyak, ya, yang like-nya banyak, yang minimal itulah, ya, komen sama like. Kalau misalkan kita ngelihat ada akun yang punya konten like-nya banyak dan komennya banyak, yang satu niche dengan akun publiknya kita, itu save aja. Save aja. Lalu nanti ada ilmu namanya content modeling. Ya, nanti kita bikin konten seperti itu, gitu ya. Kita bikin konten yang mirip-mirip dengan itu, gitu, teman-teman. Itu maksudnya ketika kita harus collect konten yang interaksinya tinggi. Berikutnya, tahap kelima atau step kelima, teman-teman bisa remake atau repost dan sisipkan sumbernya, dan bawa sumbernya dari siapa gitu. Nah, yang saya tadi bilang, ketika kita sudah punya beberapa pembendaharaan konten yang punya interaksi tinggi, kita tinggal remake aja. Kita tinggal remake atau kita juga bisa repost, karena banyak banget akun-akun repost juga sih di luaran, akun publik yang kerjanya repost. Nah, akun yang saya punya, ya dulunya juga repost teman-teman. Ya, coba, kayaknya ini setelah ini akun saya yang saya kembangkan, dan kalau mau cepat, nah ini saya punya tips tambahan. Kalau saya mau cepat, kalau teman-teman juga mau cepat, tambah dengan CAS. Apa itu CAS? Creator Account Strategy. Jadi untuk membangun online shop ada strateginya. Untuk membangun akun publik pun ada strateginya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud sebagai creator account strategi. Jadi strategi untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan akun kreator atau akun publik kita. Gitu ya. Ada strategi khususnya, teman-teman. Berikutnya, ini akun yang saya dan istri saya kembangkan. Nama username-nya itswoman.id. Ya, niche-nya wanita muda yang senang self-development. Sebenarnya wanita muda menuju dewasa, gitu ya. Wanita muda menuju dewasa yang senang dengan self-development. Jadi pengembangan diri, begitu. Nah, saya akun ini dimulai dari bulan Februari-Maret lah, antara bulan Februari-Maret tahun 2020. Dulu, akun ini ceritanya itu hanya akun repost. Makanya postingannya baru dikit karena baru ganti konten, baru ganti tema, ganti tema lebih edukasi gitu ya. Karena dulunya nih cuma repost doang, konten-konten dari TikTok dimasukin gitu ya. Terus juga konten-konten orang di repost begitu ya. Nah, dengan repost aja itu selama 6 bulan sudah hampir 60.000 followersnya, teman-teman. Ya, dengan cuma repost doang. Ya, gimana kalau kita seriusin menggunakan creator account strategi. Nah, makanya saya optimasi dengan creator account strategi saat ini. Dan ini masih berlanjut, saya belum bisa membuka lebih dalam lagi, saya belum bisa men-sharingkan hal ini lebih luas lagi, karena juga saya masih proses, teman-teman. Jadi saya lagi ngejar ketertinggalan ini ceritanya. Ya, saya udah tertinggal beberapa tahun dari orang-orang di luaran sana yang sudah punya akun publiknya gede-gede gitu ya. Saya juga lagi ngebut nih sekarang, semoga beberapa bulan ke depan, bahkan saya sih
masang targetnya bertahunan ya, 1-2 tahun ke depan lah, saya juga bisa seperti mereka, punya ratusan ribu followers, bahkan bisa punya jutaan followers gitu teman-teman, yang tertarget. Ya, kenapa saya ngambil wanita niche-nya? Karena beberapa produk saya wanita gitu ya, masker spirulina itu buat wanita. Terus sekarang juga saya lagi bangun workshop kedua, yaitu tas wanita, itu produknya. Lalu ada lagi nanti herbal untuk teh detox, itu juga untuk cewek kebanyakannya. Jadi belum lagi ada rencana saya untuk ngebangin juga produknya kue ya. Ini juga untuk cewek kebanyakannya, kan biasanya cewek yang suka ngemil tuh ya. Jadi banyak planning saya sekitar 4-5 tahun ke depan teman-teman. Jadi ini juga salah satu blueprint dari rencana-rencana yang saya sedang garap saat ini teman-teman. Salah satunya membangun akun publik ya, atau creator account. Oke, capek juga ya. Lanjut dulu ya teman-teman, ini masih ada dikit lagi. Oh ya, ini ya. Saya juga sampai menjelaskan di modul khusus untuk creator account strategi ini di kelas optimasi Instagram All Shop. Nah, beberapa dari membernya MAB juga sudah join kemarin ya, sudah masuk ke kelas saya dan juga udah sering Q&A sama saya ya, saya mentoring di grup khusus. Nah, di modul 18 dan 19 karena ada 20-an modul materinya itu teman-teman, itu di 2 modul malah gitu ya, modul 18 dan 19 saya khusus ngebahas tentang creator account strategi ini ya, bagaimana cara cerdas kita promosi tanpa iklan. Nah, itu salah satu atau sedikit gambaran lah buat teman-teman tentang apa itu namanya membangun database di Instagram atau basis konsumen di Instagram tanpa modal. Ya, karena semuanya dilakukan dengan cara organik, nggak pakai berbayar gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya punya kesimpulan ya, ini udah mau akhir. Saya punya 2 kesimpulan. Ya, kesimpulan pertama adalah membangun basis konsumen atau market database adalah kerja cerdas ya, work smart gitu. Karena bisa menjual banyak produk dalam satu kolam. Kebayang ya? Dan memberikan peluang untuk memiliki multiple streaming income. Artinya penghasilan kita tidak bergantung di satu sumber aja. Kan kalau misalnya kita sekarang jualan produk all shop, katakanlah saya jualan produk masker spirulina. Kalau saya hanya jualan spirulina aja, itu hanya satu aja keran penghasilan saya. Ya, tapi kalau misalnya saya punya akun publik, saya bisa jualan masker spirulina, iya, sebagai all shop saya juga bisa membuka paid promote untuk orang-orang yang beriklan di akun saya, dan yang ketiga saya juga bisa personal branding karena saya punya akun yang sudah memiliki followers yang besar, begitu ya. Intinya adalah sedikitnya ada 3 itu yang menjadi multiple streaming income yang saya maksud teman-teman. Itu kesimpulan yang pertama. Satu lagi kesimpulan yang kedua. Strategi membangun kolam ini sangat cocok untuk mereka yang bergelut di bidang dropshipping dan affiliate marketing. Itu cocok banget. Kenapa? Karena mereka hanya berfokus pada promosi. Mereka tuh nggak mikirin produksi, mereka itu nggak ngurusin pengiriman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sebagai dropshipper misalkan sekarang, itu bisa banget tinggal iklanin di akun publiknya, lalu yang ngirim adalah ya suppliernya gitu. Atau affiliate gitu. Affiliate cuma tinggal swipe up doang, apa yang dipromosiin, nanti orang-orang ya tinggal order aja. Yang ngirimin ya tim affiliate-nya begitu. Yang ngirimin produknya atau enggak ya seperti apalah, jenisnya banyak banget gitu. Intinya adalah ini akan cocok banget untuk mereka yang dropshipping dan affiliate marketing. Jadi saya balik lagi ke awal ya, kenapa saya nyesel gitu, karena kalau misalkan saya sekarang sudah punya akun, bahkan nggak cuma 1 loh teman-teman. Saya ngebayangin gimana ya kalau misalkan saya punya 3 atau bahkan 5 akun publik yang totally kalau dijumlahkan itu bisa jutaan orang dan berbagai niche. Misalkan saya juga bikin akun publik yang isinya pria dewasa, muslim. Jadi misalkan kayak tadi ya, saya punya teladan Rasul misalkan, saya punya tes psikologi gitu, saya juga punya rahasia gadis misalkan gitu ya, itu semua yang saya misalkan akunnya, wah kayaknya ini cepet kaya nih kayaknya.
gitu ya. Jadi bisa, wah banyak banget lah teman-teman yang bisa kita lakukan ketika kita punya aset-aset berbentuk digital seperti itu. Oke, itu kesimpulan kedua juga merupakan akhir dari slide yang saya bawakan. Nanti setelah ini saya langsung lempar ke balik Ilham ke Indri juga ya. Kita next dulu untuk closingnya. Ya, paling itu teman-teman. Makasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita akan tanya jawab berikutnya ya. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Itu materi yang saya sampaikan semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman, bisa membawa atau memberikan insight baru, ya, pencerahan mungkin buat teman-teman sekarang yang masih bingung gimana caranya untuk monetize Instagram gitu ya, untuk cari duit di Instagram. Nah, sekarang sudah ada solusinya dan juga teman-teman bisa langsung praktek mulai malam ini juga. Bisa langsung tanya ke saya aja deh nanti ya, DM Instagram bisa gitu ya, atau teman-teman nanti mau ikutan kelas saya, kelas Instagram optimasi gitu, itu juga bisa teman-teman. Itu lebih lengkap lagi, malah kalau kelas saya kan 7 hari ya. Di 7 hari itu semuanya akan diajarin dari mulai membangun online shop sampai membangun creator account ya, atau akun publik tadi. Oke, teman-teman, makasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau tadi saya penyampaiannya kurang berkenan di hati teman-teman. Saya balikin ke Ilham dan Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tak saya sampaikan, saya balikin ke Ilham dan Indri. Mana ini? Wah, ini muncul juga nih. Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sandi luar biasa, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat luar biasa banget. Sama-sama. Nah, mana Ilham? Teman-teman, oh mana Ilhamnya? Kayaknya ketiduran deh, Wah, Kosto. bahaya. Ketiduran, parah. Udah kebiasaan ini kayaknya nih. Nah, gimana? Teman-teman jangan lupa untuk teman-teman kalau yang kepo-kepo isi Instagramnya Ko Sandi apa nih, Instagramnya Ko Sandi itu banyak banget dan sering banget berbagi ilmu-ilmu yang penting banget sebagai pelaku online shop. Kan ketiduran. Halo. Muncul dia. So teman-teman boleh langsung follow ke Instagramnya. Di sini ada bacaannya tuh @sandisutawikna. Go. Iya. Boleh. Yang Ilham katanya tuh? Good morning, Kak Ilham. Ini juga boleh lah. Morning. Indri delay ya? Tanya jawabnya sama Indri aja nggak apa-apa. Oke, boleh deh, Coach. Boleh ada yang nanya nggak? Satu aja pertanyaan, nanti langsung dijawab sama Coach. Oke, sekarang sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh langsung aja komen di kolom komentar ya. Oh, ini ada langsung dari Kak Via Melati. Tanya Coach, bagaimana cara mempromosikan akun publik kita agar ya hilang? Kak bisa ditampilin nggak Kak Ilham? Oh ini, bagaimana cara mempromosikan akun publik kita agar paid promote ke akun kita dan berapa standar credit card akun paid promote? Coba tampilin, bisa nggak? Nah. Bukan, salah. Mana? Ya, apa sih tadi namanya? Oh ini. Nah ya itu, Coach. Iya, nah sebetulnya sih kalau misalkan kita sudah punya akun publik, terus bagaimana cara orang lain untuk paid promote ke akun kita? Sebetulnya kita biasanya ya yang saya tahu adalah dia mempromosikan testimoni sih biasanya. Jadi dia sudah ada akun yang pernah jualan dan feedbacknya bagus, ya dia bisa promosikan seperti itu. Atau teman-teman juga sebetulnya bisa dengan cara ya promosi aja di Instastory gitu, di Instastory-nya ya, bahwa ada buka PP gitu ya, buka paid promote, red card-nya sekian gitu ya. Terus pertanyaannya berapa standar red card akun PP? Ya itu sebetulnya apa ya, relatif sih. Nah teman-teman coba harus sering-sering riset, sering-sering analisa juga akun-akun publik orang lain berapa red card-nya. Ya, nah biasanya nih kuncinya adalah yang membuat harga mahal atau murah itu engagement rate-nya, angka IR-nya, angka engagement rate atau interaksinya itu besar, tinggi atau enggak gitu. Ya, kalau semakin tinggi angka engagement rate-nya biasanya semakin lebih mahal dibanding akun-akun yang punya engagement rate yang lebih rendah. Oke, luar biasa banget jawabannya. Itu Kak Vina ya, Kak Vina. Iya. Via Melati. Semoga kejawab ya.
Terus Coach ada lagi pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar, katanya tadi kan Coach bilang kita bisa akun kita bisa juga dijadikan sebagai akun repost tuh ya. Yes. Nah, kalau misalnya kita mau repost itu cukup tampilin kreditnya atau harus izin dulu? Cukup tampilin kreditnya aja. Nggak perlu izin. Karena kalau izin juga belum tentu dibalas ya, Coach ya? Iya, maksudnya itu akan nanti ngelamain aja. Jadi take time kan. Kecuali nanti kalau ditegur, kan juga ditegur udah dicantumin juga, nggak apa-apa sih. Yang penting dicantumkan sumbernya. Yang nggak boleh adalah nggak mencantumkan sumbernya. Nanti itu bisa kita kena semprot biasanya. Dari yang punya, gitu. Oke, deh, luar biasa banget jawabannya. Terima kasih banyak Coach Sandi. Oke, sama-sama. Waktunya untuk kita semua. Padahal kita semua tahu Coach Sandi itu lagi sibuknya banget jadi selebgram. Oh Allah. Selebgram Coach. Selebgram abal-abal. Terima kasih banyak Coach Sandi. Okay. Biasa banget. Jadi teman-teman boleh langsung aja follow ke Instagramnya Coach Sandi untuk ilmu-ilmu sangat bermanfaat lainnya. Gimana Kak Ilham? Coach Sandi ada kata-kata closing statement-nya nih untuk teman-teman di sini? Closing-nya sih, kok saya nggak ada makanan itu ya? Kalian ada, saya nggak ada. Ini. Transfer dong. Kasih ya, dikirim ya ntar. Yang lihat. Nanti kita kasihnya kalau datang ke lapang badminton pokoknya. Oh iya benar. Tergantung, diundang nggak? Diundang lah. Diundang nggak? Kalau diundang, saya lupa follow up. Masa diundangnya gini, sorry ya, udah beresan. Wah, gimana gitu kan? Kacau gitu. Emang nggak niat gitu ya? Kacau sih. Udah itu ya kalau emang takut kalah ya nggak apa-apa, bilang aja, gak usah gengsi gitu. Ya udah. Gitu. Agak bucin not just. Iya. Oke. Apalagi. Nah, Coach, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, langsung ke Instagram, Coach, boleh nggak? Boleh, DM aja. Boleh ya? DM aja. Boleh, insya Allah ntar dibalas semuanya. Tapi ya sabar, karena antri. Ada antri. Ya, tapi insya Allah selalu dibalas sih. Selalu dibalas, insya Allah. Siap, insya Allah. DM-nya soalnya 99 plus gitu. Banyak banget soalnya. Coach Sandi tuh emang gitu emang. Emang gitu ya. Kadang DM tapi dibalesin dong. Oke, siap. Makasih banyak Coach Sandi atas waktunya. Sampai sama-sama. Jumpa Oke. Ya, sama teman-teman semua juga. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi berkah ilmunya ya. Semoga sehat selalu. Gitu aja. Lancar terus. Amin ya Allah, amin. Salam untuk keluarga di rumah, untuk Siap. Siap. Waalaikumsalam. Kamu Rabu depan ya di badminton. Rabu nanti. Rabu besok maksudnya. Rabu besok. Oke. Ditunggu aja WA-nya. Oke, sip. Oke. Sip, aku live ya sekarang ya. Oke, Pak Sandi, makasih banyak. Oke. Sip, sama-sama. Dan sukses selalu. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita udah ke bagian ilmu, disemprot ilmu banyak banget nih sama Coach Sandi tentang Instagram. Nah, jangan lupa teman-teman dicatat ilmunya. Terus kalau yang mau di-share, share lagi aja ke Instagram. Karena dengan begitu teman-teman juga bisa dapetin amal jariah karena udah membagikan manfaat kepada teman-teman lainnya. Nah, jangan lupa juga untuk tag ke @ilhamputrakusuma, @millennialantiboke, @indrianisa, @wirdamansur, @sandisutaliguna, dan juga @sita_pengusaha. Oke? Dan selanjutnya nih, ada sesi yang sangat spesial. Iya nih. Tapi sebelumnya kita makan dulu. Udah ditanyain tuh di kolom komentar. Mana sih? Whenever you ready. Dari tadi udah ditanyain mana presidennya katanya. Presidennya udah ada, tapi agak sabar sebentar karena kita mau makan dulu. Kak, gimana kalau kita makan dulu sedetik? Makan yang tadi itu yang enak itu ya? Iya, betul. Yang kriuk-kriuk nikmat gitu loh. Ini ya. Aduh nih, terbalik. Isinya ada 12 ya guys. Jadi nanti kalau ada yang mau beli ini
Di-infoin sekarang nggak ya? Kayaknya nanti deh. Masih belakangan ya, supaya agak surprise. Oke, sekarang kita buka, Kak. Saya mau munculin fotonya biar lebih, teman-teman biar pada lebih tergiur. Waduh, itu suaranya. Yang suara ngebukanya maksudnya. Cantik banget nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Cantik banget, sumpah. Nih, lihat, Dri. Nggak bohong. Ini Lihat gimana kalau gambarnya, lihat. Nih, betapa Ini menggodanya ini gambarnya. real picture, sis. Real picture. Iya, gambarnya sama persis sama aslinya. Itu kayak gitu. Jadi, itu teksturnya gurih manis gitu. Terus kayak lembut di mulut gitu, tau gak sih? Jadi pas itu padat nih, ini kelihatan padat, tapi pas digigit itu langsung melebar di mulut gitu. Iya. Coba kakak jelasin. Iya, bisa aja Indri ya. Coba saya belum nyobain. Maksudnya saya belum makan, bentar. Ya, diambil dong. Baru dipocel dikit itu. Itu baru saya buka dikit diambil. Tuh, lihat tuh yang ngambilnya tuh. Os muruluk. Lihat. Wow. Tuh dimakan tuh. Ada di belakang layar yang diam-diam makan gitu ya. Iya, kan ketahuan kan akhirnya kan. Parah banget. Oke, Kak. Ngomong-ngomong sambil kita makan, gimana kalau kita sekarang panggil President of MAB-nya? Sekarang juga. Serius? Emang ada? Wah. Ada. Temen-temennya ini yang tadi udah pada nonton, pada keluar, dia nggak tahu ya, padahal mau hadir loh. Wah, parah banget. 200 orang udah live, padahal ini presidennya mau muncul ini. Nah, sekarang sebelum presidennya muncul, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like juga, komen juga, dan follow Instagramnya @millennialantiboke. Oke, Kak, kita munculin sekarang sambil kita makan yang enak ini. Itu tadi Asandi ngechat di private. Thanks ya Ilham, Indri, saya live studio dulu katanya, belum makan. Masya Allah. Demi teman-teman members semua, Pak Sandi nggak makan ya. Iya bener. Manggilnya gimana? Members? Loh, pahalanya banyak ya members. Pahalanya banyak. Kita doain ya, teman. Ini bentar, saya mau makan nggak jadi kan tadi? Ayo Kak, ini teman-teman udah pada nungguin President of MAB of Made ini ya. Dri, lihat Dri. Nih, dilihat Dri. Ya, saya makan. Kebalik. Gak mau ngebenerin gitu Dri, kebalik Kak, itu nggak mau gitu. Gak kelihatan sih Kak, jujur. Enggak aku lah. Belum namanya kayak kapok loh. Aduh ya Allah. Udah ketiduran, makan mulu kayak Ilham nih. Oke Kak, langsung aja kita tampilin sebelum ada yang ini nih baterainya habis kan. Kita panggil dulu buat nyalain kameranya. Kakak Presiden. Udah nyala kameranya. Oke. Presiden 2024. Udah siap? Udah. Oke, kalau gitu kita munculkan dalam hitungan 3. 1. Oh iya, dari 3, 2, 1. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini gue tampil beda loh, khusus live malam ini gue pakai kacamata loh. Gue jadi kembaran loh sama Mbak Indri loh, Cocok Meong, dan gue juga makan ini kue kacang. Gue merasa kembaran loh sama Mbak Indri loh, sumpah. Coba kita makan bareng. Banget. Ini kasihan banget yang lain pada nggak dikasih.
Makanya teman-teman ya, terutama yang udah gabung di affiliate 1 ya, udah nggak sabar kan kalian pada ngejualin juga dan ngerasain, wajib banget ngerasain. Ini Mbak Indri, ini kita bikin sendiri nih, ini bikin sendiri dan ada pabriknya. Juga udah datang juga gue ke pabriknya, insya Allah lah, higienis, enak banget, pokoknya teman-teman harus coba. Oke. Dan lagi banget, parah, enak Iya banget. banget emang juga. Ini gue 3 box ini tuh ini pajangan doang, isinya kosong karena udah gue makanin semuanya loh. Demi Allah. Demi Allah, gue nonton YouTube, nonton drakor, ditemenin sama dia nih si kue kacang ini. Ya. Makanya gue nggak sabar banget biar teman-teman bisa pada nyobain semua. Oke, Mbak Indri, Mas Ilham, malam ini kita mau launching kan ya. Udah diumumin belum sih tadi di depan live launching apa? Belum dong. Belum. Kasih sneak Berarti rahasia dong. presidennya langsung aja Belum. nih. Biar presidennya langsung ya, Andri ya. Gue cakep gak sih pakai kacamata? Kayak cakep gak sih? Cakep banget, Jarang banget ya. ya gue pakai kacamata. Cocok Udah gak sih? kayak ini, udah ini gitu. Annyeonghaseyo. Sarangnya. Oke. Kita langsung ngumumin aja kali ya Mbak Indri ya, biar teman-teman juga cepat istirahat karena udah malam juga, ada jam 9 lewat ya. Langsung aja kita umumin, kita bakalan launching. Launching apa Mbak? Buruan. Lama banget. Ayo launching apa Mbak? Kasih tahu Mbak. Jadi malam hari ini kita akan launching. Salah satunya adalah ini dia. Kue kacang. Kita kayaknya harus bikin lagu setiap produk. Oke. Setuju nggak? Jingle. Oh, kue kacang gimana kue kacang? Kue kacang made in Jakarta. Ini enak. Lagu ini. Itu nge-rap ya pemirsa. Jadi relax ya. Mohon maaf jadi relax ya. Pokoknya. Harusnya Kak Ilham yang laguin. Ya pemirsa, jadi sekarang di Map Union, di MAB udah ada kue kacang. Ini produk makanan yang bisa teman-teman jualin dan dapetin di Map Union. Produk yang kedua apa sewa? Ayo, apa Kak? Produk yang kedua adalah kacamata. Kacamata. Dilarang gila tau. Coba gue gila tau gak? Oke, jadi produk yang kedua kita punya kacamata pemirsa, dan kacamatanya tuh insya Allah ada banyak banget ya Mbak Indri. Ada, kayaknya gue daripada manggil Mbak Indri mending gue manggil Sis Indri, ya gak sih Sis? Sis banget, banget keluarnya. Oke, jadi kacamatanya insya Allah akan hadir dalam 3 varian. Jadi ada yang biasa, which is dia nggak minus, nggak plus, nggak apa gitu ya. Terus ada yang anti radiasi, jadi kayak buat orang-orang kecanduan Instagram, kecanduan nge-scroll mantannya yang nggak guna itu, ya kecanduan ngegibah di WhatsApp gitu ya. Kan kalian juga butuh banget proteksi untuk mata gitu kan ya. Jadi kita hadirkan juga yang versi ada buat, apa tuh namanya tadi gue bilang? Anti radiasi. Iya. Dan yang ketiga itu kacamata hitam. Jadi ada dalam 3 varian, insya Allah semuanya akan ada di Map Union. Yang ketiga apa Mbak? Kok kembali lagi? Kita ada produk. Bentar. Ini nggak ada foto produknya nongol gitu. Kayak tadi kan kacang mede ada, kue kacang ada. Coba tongolin. Yang pertama ya, kue kacang. Oh my God, siapakah itu? Siapa sih? Oh my God, ini artis drakor itu yang main Is Okay Not Boku. Ini yang jadi Dakyung deh, yang jadi pelakor deh ini. Pelakor dong. Iya, jadi ini ya foto produk dari kacamata. Yang versi cowoknya dong pemirsa, tongolin. Oke. Belum mau kayak kamu. Coba. Mana nih? Ada. Ada. Sebentar, aku kirim dulu ke Ilham.
Oke, jadi ada yang cowok juga, ada yang cewek juga tuh. Jadi kemarin tuh guys, gue main ke kantor MAB yang ada di Bandung, ketemu sama tim dan juga kita foto produk. Jadi foto produk buat kacamata, kemudian buat kacamata. Terus ada apa lagi Mbak? Yang ketiga, tadi kan udah tuh satu kacamata, dua kacamata. Yang ketiga apa sih Mbak? Yang ketiga ini ada baju, yeay! Tapi Ada bajunya bukan baju. official, melainkan baju khusus pria tentunya, pria kekinian gitu, yang ala-ala Iya, Wah. jadi ini kebetulan gue sendiri yang milih fabriknya, karena kan banyak banget ya teman-teman cowok yang bilang kayak, "Wir, gue jualin apaan ya? Kayak produk lu buat cowok buat cewek semua," gitu kan. Karena gue prihatin dan gue tuh sangat peka orangnya pemirsa, jadi gue hadirkan lah ceritanya produk yang bisa dijualin sama teman-teman cowok, sama bro-bro semua sekalian ya. Nah inilah kemejanya ini gue sendiri yang milih fabriknya, ini fabrik kelas atas punya, 11-12 sama Uniqlo, ya nggak apa-apa lah gue sebut merek ya. Karena emang itu bahannya dipakai sama mereka, tapi gue jual jauh banget di bawah itu. Jadi kalau misalnya udah masuk Uniqlo itu bisa sampai 500.000, 600.000-an. Tapi gue jual di bawah itu banget ya. Udah gitu teman-teman yang ngejualin dapat komisi juga lagi. Cocok meong nggak? Cocok meong kan? Oke. Terus, oke, udah 3. Yang keempat apa Mbak Indri? Kayaknya ini yang terakhir yang keempat ya. Oke, yang keempat ini ada 2 buku karya Kak Wirdia Mansur. Yeay, ada 2 buku gue. Ini ada fotonya lagi. Oke, ada buku yang keempat dan juga buku yang ketiga. Remember Me and I Will Remember You, dan ada Be The New You. Dan lagi-lagi ya guys, yang bikin spesial kalau beli di MAB adalah ada special greeting card yang gue desain sendiri dan ada tanda tangannya. Seperti India. Gue sih pengen banget ya, kapan-kapan lah insya Allah nanti bisa request, jadi kayak ditulisin gitu di bukunya sama gue langsung. Tapi nanti lah insya Allah. Tapi sekarang ya kita ada special greeting card. Oh, oke, ini versi, oh my god guys. Ya, ini namanya Fatih. Fatih itu sahabat gue. Dia masih jomblo. Kalau kalian mau boleh ya. Nanti DM aja orangnya @fatihhusna. Dan ini sekolah di Turki loh, Wak. Sekolah di Turki, dia masih jomblo. Oke, gue bukan mau promoin orangnya, tapi promoin kacamatanya, Wak ya. Ini jadi ada yang buat cowoknya juga, begindang gitu. Aku juga jomblo, Teh. Bodo amat gue nggak denger gue sih kayak bodo amat ya. Alhamdulillah dia udah hilang. Oke pemirsa, jadi sekian ya ada 4 produk yang sudah di launching malam ini di Mab Union dan bisa didapatkan di kawan-kawan affiliate MAB terdekat dan kalian bisa langsung ke mabunion.id. .id apa .com sih gue lupa deh. .id kan ini presiden. Saking kebanyakan usaha. Ini gue kebanyakan usaha nih kayak mohon maaf kayak saking produktifnya banget gue. Ya pemirsa ya jangan lupa dapatkan 4 produk itu ya di MAB. Oke. Nge-like Indri. Ya Kak. Wirdanya. Udah masuk lagi. Pemirsa, tadi ada nge-lag ya. Ya agak nge-lag tadi. Oke, udah ya? Oke. Udah nggak nge-lag kan ya? Udah enggak, Kak? Ya, sip. Oke, sekalian nih buat terakhir closing penutupan ya, gue pengen ngumumin insya Allah pemirsa batch 2 dari MAB akan dibuka tanggal 28 September 2020. Jadi pastikan kalian yang belum ikutan di batch 1 ikut di batch 2 karena bukan hanya penghasilan yang dapat, tapi ilmu didapat, komunitas juga didapat, dan insya Allah after pandemi berakhir gue akan nyambangin kalian satu-satu di setiap kota. Oke, jadi kayak misalkan ada MAB Cirebon, MAB Malang, MAB Magelang, dan sekitarnya. Insya Allah nanti kita bikin meet and greet sama Sis Indri. Gue sih jadi IO acaranya aja. Ada yang mau datang, Kak, kalau gitu, Kak, acaranya, Kak. Iya. Oke, pemirsa, baiklah Mbak Indri, sekian saja ya. Jangan lupa kacamata, kemudian buku, dan juga kemeja gitu. Itu aja sih closingnya ya. Jangan lupa dikasih pengumuman nih tanggal 28 September 2020. Oke. Batch 2 akan dibuka. Ada gitu aja dah, kasihan pada mau tidur dah, kasihan.
Oke, pemirsa, begitu aja Mbak Indri, yuk kita pamit yuk. Mas Ilham mana ya Mas Ilham? Kak Ilham. Oh, Mas Ilham. Kayaknya dia ngambek, dia habis juga usir. Jadi itu sebenarnya ada Coach Dika juga Kak, tapi nyumput di belakang layar. Oh, betul. Tadi gue lihat sih lagi makan. Ya. Oke. Nah, itu dia muncul tuh. Ya. Nah, Muka lu nggak pantes, kayak ngambek nggak pantes, kayak dari nggak kelihatan kayak minta dikasihani, lebih ke minta ditampol sih, kayak. Kak, betul dia minta dikanin juga Kak, biar laku tadi nge-WhatsApp. Ya Allah, kasihan banget. Gak nge-WhatsApp, parah Indri. Tapi kalau aku kasihin, mau. Gak nge-WhatsApp. Udah, ayo. Udah, di penutup terakhir ya, bismillah kita doa yuk, doa mudah-mudahan ya. Produk yang di-launching diberkahi sama Allah, dilancarkan, yang beli maupun yang ngejual sama-sama diberikan keberkahan dan diberikan rezeki yang berlimpah, termasuk vendor-vendornya, suppliernya, dari yang bikin packaging sampai yang bikin bahan, yang masak, kemudian yang nganter, semuanya dah pokoknya kecipratan berkahnya. Jangan lupa ya minta doanya juga buat batch 2 ini mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Dan Mbak Indri serta Mas Ilham cepat punya pasangan. Amin. Kalau gue nanti aja, kalau gue udah cepetan punya nanti yang patah senasional. Kalau lu kan paling se-Bandung doang, jadi nggak masalah. RT ya sih Kak, kayaknya CRT ya, nggak se-Bandung. Ya. Oke deh, gitu aja deh. Makasih semuanya ya. Pamit dulu. Makasih udah menyempatkan hadir. Salam anti bokeh. Bye. Bye. Selamat istirahat Kak Wirda. Nah tuh teman-teman luar biasa banget bukan? Karena hari ini ada launching 4 produk dan jangan lupa teman-teman kalau beli buku di MAB Union, teman-teman bisa dapetin greeting card dan tanda tangan tentunya. Tapi tanda tangan dan greeting card ini hanya bisa didapatkan kalau teman-teman beli buku di MAB Union. Oke, untuk kita lihatin lagi produknya sekali lagi gimana? Oke, boleh. Biar pada ngiler. Nah, pertama dari apa ini, Indri? Ini ada kacamata. Kacamata tuh mirip-mirip yang aku pakai ini. Dan yang tadi Kak Wirda pakai tuh kacamatanya itu keren banget. Mereka kekinian banget dan enak, anti radiasi juga loh teman-teman. Jadi sekarang kan kita lagi musim-musimnya kelas online tuh, terus juga lagi musim-musimnya nge-stalking, terus musim-musimnya ngegibah, astagfirullah nggak boleh ngegibah ya. Pokoknya ini kacamata anti radiasi, jadi nanti teman-teman kalau misalnya banyak banyak berkegiatan di depan layar, mata teman-teman tetap terlindungi, nggak gitu. Betul. Terus yang next ini ada kacang. Ada kue kacang, itu yang udah kita makan nih. Tadi aku udah makan segini. Dan kayak ini tuh aku pengen saving gitu loh. Kayak sayang banget, takut habis. Iya, sayang kalau habis malam hari ini. Jadi ini aku saving aja. Jadi malam ini aku cuma makan 3 dulu. Nggak tahu deh nanti abis ini kayak mau makan lagi. Sama udah 3 nih. Iya, makanya tuh enak banget ya Kak. Bener-bener jujur ini enak banget. Karena kayak dia padat, tapi pas udah digigit tuh melebar di mulut, abis tuh ada manisnya, ada gurihnya juga, pokoknya top banget. Iya, pas digigit tuh gitu dia kayak krok gitu, jadi semua mulut dapet ya. Masuk soft banget, parah, dan itu bener-bener diproduksi sendiri, ada pabriknya juga. Oke. Terus ada yang ketiga, ada produk. Ntar, makan kue ini sesuai dosis bisa membuat hati gembira. Kalau sedua gembira, imunitas naik, corona auto kabur. Wih, sambil nonton drakor bisa, temen ngopi paling top. Terus saat meeting juga cocok. Soal mertua kelepak-kelepak kalau dibawain kue ini. Ada. Wow, oh, ada pantun-pantunnya juga di ininya, di boxnya kan? Nih aku bacain. Tertiup angin daun penggugur, sudah menguning, habislah umur. Penuhi pagi dengan bersyukur agar hidup semakin makmur. Oh iya. Keren. Oke, selanjutnya ada kemeja. Nah, ini ada kemeja cowok yang tadi Kak Wirda udah bilang nih, presiden kita bilang bahwa ini fabriknya itu benar-benar premium banget, high quality, dan setara dengan merek tadi yang disebut. Keren banget. Order sih kayaknya. Hah? Aku sih order kayaknya nanti.
Wajib sih, Kak. Ini kayaknya cocok banget deh, Kak. Iya Bahannya bener. kayak di tua, ini apalagi yang army. Keren Sehari-hari banget. kayaknya adem aja gitu makanya. Adem ayam ya. Bener. Oke, next ada Produk di sini ada ini kacamata juga. Ini kacamatanya sebenarnya unisex ya, bisa dipakai cowok dan bisa dipakai cewek juga. Jadi pakai cowok juga cocok banget kan, keren banget. Tuh. oke. Oke. Produk Terakhir, ini ada 2 buku baru dari Kak Wirda Mansur tentunya. Ini ada Remember Me and I Will Remember You dan juga ada Be the New You. Pokoknya ini aku udah baca juga sinopsisnya, udah baca sekilas-sekilas juga dalamnya. Pokoknya ini buku keren banget untuk self development. Oke. So, mantap. teman-teman, itu aja enggak itu aja sih sebenarnya mulai malam ini tuh banyak banget yang kita sampaikan Iya, dan tadi juga dari Coach Sandy udah sharing banyak banget ilmu dan produk-produknya sekarang sudah ready di web. So teman-teman bisa nanti cek webnya dan aku mau kasih tahu lagi Kak Ilham, boleh nggak? Satu aja. boleh. Apa tuh? Nanti ada pembukaan batch 2 yang tadi Kak Wirda sudah diinformasikan oleh Kak Wirda. Batch 2 itu dibuka tanggal 28 September 2020. Jadi teman-teman yang belum daftar sebagai affiliate di batch pertama boleh langsung datang pokoknya harus pastiin udah daftar nanti batch 2 di tanggal 28 September di affiliate kita ya. Oke. Dan teman-teman yang mau join batch 2 bisa join waiting list dari sekarang loh biar nggak ketinggalan karena takutnya nanti kepenuhan lagi kayak waktu itu. Iya bener. Nanti kayak kemarin lagi. Betul banget. Jadi harus join waiting list dari sekarang supaya teman-teman nggak ketinggalan. Terus juga teman-teman bisa kebagian slotnya juga. Karena ini terbatas, Ini kan masih tanggal 20 nih. Berarti kan kalian punya 7 hari. 7 hari buat ngumpulin teman-teman kalian, kasih tahu dulu apa sih MAB dan lain-lain, biar nanti pas tanggal 28 pas dibuka detik itu pun langsung pada join. Jadi nggak pas misalnya tanggal 28 dibuka kalian baru ngejelasin. Nah, tapi dari sekarang dijelasinnya ini ada 7 hari nih, lumayan. Ya, betul banget. Terus juga teman-teman yang mau join batch 2 emang harus join dari sekarang karena takutnya nanti ketinggalan lagi, kehabisan slot, kehabisan kuota ya kayak. Jadi Ya, nanti nggak bisa kan sedih. Jadi harus join dari sekarang waiting list. Cari affiliate batch pertama tuh nanti teman-teman bisa join waiting list di sana. Oke? Oke, betul. Mungkin itu aja malam hari ini, Indri. Itu aja. Terakhir Made in Jakarta. Kebalik. Jangan lupa makan Made in Jakarta. Made in Jakarta. Made in Jakarta. Oke, so itu aja live webinar malam hari ini. Alhamdulillah isinya daging semua ya dan bermanfaat dan Kak Ilham nggak ketiduran. Alhamdulillah banget. Tapi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Milenial Anti Bokeh, Sejuta Pengusaha. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Ilham Putra Kusuma, Indri Anissa, Wirda Mansur, dan juga @Sandi Sutawiguna. Oke. Dari Kak Ilham. Apa? Closing statement dari Kak Ilham, Kak kesimpulan. Oke, pokoknya jangan menunda-nunda, langsung aja dari sekarang action, diajakin teman-temannya buat dipersiapkan join di batch 2. Itu aja. Ya, sampai bertemu di webinar minggu depan, teman-teman. Hai, saya Indri dan saya Ilham Putra Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial anti bokeh dan salam Juta pengusaha. Bye.